Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi linear sederhana part yang kedua. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, silakan tonton video ini sampai habis, dan saya mengucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, regresi sederhana adalah sebuah alat analisis yang bertujuan untuk menganalisis kecenderungan antara X dan Y sebagai keterkaitan hubungan kausal atau sebab akibat. Jadi di mana X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Regresi sederhana memiliki model atau persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah B kali X. Kriteria atau persyaratan dari regresi sederhana adalah jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka X berpengaruh positif terhadap Y. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka X berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi di sini untuk regresi sederhana variabel hanya dua, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Itu yang disebut dengan regresi sederhana. Perlu saya ingatkan bahwa regresi sederhana hanya menguji pengaruh X terhadap Y secara parsial. Oke ya, secara parsial artinya cuma satu, hanya dari X ke Y. Jadi kalau misalkan nanti di output SPSS ada tampilan hasil tentang F hitung, itu abaikan saja. Kenapa kita perlu mengabaikan? Karena kita tidak mau menilai secara bersama-sama, serempak, atau simultan. Karena kita hanya memiliki garis linear tunggal saja, dari X ke Y saja. Untuk melakukan regres ada 3 persyaratan utama. Yang pertama adalah data itu biasanya primer, yaitu data mentah yang diperoleh dari responden dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan di dalam sebuah angket. Pak, apakah bisa data berasal dari data sekunder? Bisa, ya, misalkan laporan keuangan. Tetapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus ditetapkan sehingga bisa dilakukan regres. Tetapi pada umumnya adalah data itu berasal dari data primer. Yang kedua adalah data yang akan kita regres itu sebelumnya sudah lulus uji validitas dan uji reliabilitas instrumen pada butir-butir pernyataan di angket. Dan yang terakhir adalah data yang akan kita olah atau kita regres ini sudah lulus uji asumsi klasik. Jadi karena kita regresi linear sederhana, uji asumsi klasiknya itu cukup dua saja, yaitu uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Jadi begitu ya kawan-kawan, saya kopikan saja data-data kita ini. Oke, langsung menuju SPSS. Kita pastikan saja. Baik, kemudian data-data ini kita perlu rapikan dulu ya. Ya, namanya adalah X ya. Kemudian Y. Baik. Desimalnya kita ganti saja ya menjadi 0. Oke. Baik. Oke, labelnya kita ganti menjadi kinerja untuk X dan komitmen organisasional untuk Y. Jadi kita geser saja ini sehingga bisa jelas. Oke. Baik, ya. Ini kita kembali ke data view. Nah, inilah data kita ya. Identitas kolom sudah jelas, ini ada X dan ini ada Y. Dan di data-data kita sudah tidak ada angka di belakang koma. Jadi itu saja. Selanjutnya kita akan olahkan saja datanya. Jadi ini analyze, kemudian regression, lalu kemudian linear. Oke. Kinerja sebagai variabel X kita pindahkan ke kotak independen. Dan komitmen organisasional sebagai variabel Y kita pindahkan saja ke kotak dependent. Baik, langsung saja kita okekan.
Ya, inilah datanya sudah keluar. Ada 4 ya. Variable entered, model summary, kemudian ANOVA, dan selanjutnya coefficient. Jadi saya kopikan ini saja, yang ketiga ini, yaitu model summary, ANOVA, dan coefficient. Jadi coba dilihat ya, di sini R square-nya 0,506. Jadi di sini juga T hitungnya sebesar 2,863 dan nilai signifikannya adalah 0,021. Jadi ini ya, saya kopikan model summary, kemudian ANOVA, dan coefficient ya, ketiganya saya copy saja. Oke. Dan saya pindahkan ke Word. Oke, ini hasilnya. Baik. Nanti hasil-hasil ini kita akan bandingkan dengan pengerjaan secara manual. Baiklah, kalau sebelumnya di regresi linear sederhana part yang pertama itu endingnya adalah kita mendapat nilai Y prediksi. Dan untuk part yang kedua ini endingnya adalah T hitung. Baik, dari data yang sudah kita dapatkan ini kita perlu pindahkan. Ada 3 kelompok data yang harus kita pindahkan, yaitu variabel X, kemudian variabel Y, dan satu lagi adalah nilai Y prediksi. Kita pindahkan sehingga kita bisa mencari kelompok-kelompok data berikutnya. Baiklah, saudara-saudara, inilah ketiga kelompok yang saya maksud tadi, yaitu X, Y, dan nilai Y prediksi. Baik, kita perlu mencari yang namanya nilai Y bar. Y bar itu adalah sigma dari Y, ini ya, membagi jumlah data sebanyak 10. Oke, ini saya kopikan saja ke bawah ya. Oke, sudah ada. Oke. Sekarang ada kelompok data yang baru, yaitu Y dikurang Y prediksi. Baik, Y-nya ini ya, per baris ya. Y-nya di baris 1 mengurangi Y prediksi di baris 1. Hasilnya sekian. Nah, kemudian Y di baris 2 mengurangkan nilai Y prediksi di baris 2 juga. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Baik ya. Nih. Inilah hasilnya. Nah, hasil dari Y dikurang Y prediksi ini kita perlu pangkat 2-kan. Oke ya, ini hasil ini kita kuadratkan. Oke. Begitu juga yang di baris 2 kita kuadratkan sampai ke baris yang terbawah. Ini ya. Jadi kalau manualnya ya ini angka yang sama mengalikan angka yang sama. Begitu juga di sini ya. Baik, selanjutnya adalah Y dikurang Y bar. Ini Y di baris 1 mengurangi Y bar. Jadi Y bar itu angkanya sama semua karena cuma 1 datanya. Oke, kemudian Y di baris kedua mengurangi lagi, Y bar. Ini ya, ini hasilnya. Begitu juga sampai yang ke bawah. Ya, kita tarik ini biar cepat. Oke. Baik, hasil dari Y dikurang Y bar ini kita kuadratkan. Ya, semuanya. Ini ya. Di baris 1 kita kuadratkan, kemudian di baris 2 juga kita kuadratkan, dan begitu seterusnya hingga sampai ke bawah. Oke, inilah kelompok data kita yang baru untuk mencari nilai-nilai seperti ya, yang pertama adalah R kuadrat. Yang kemudian standar error, kemudian standar error atau kesalahan baku atau lambangnya SB, dan kemudian nanti kita akan mencari nilai dari T hitung. Baiklah, rumus dari R kuadrat adalah 1 kurang sigma Y dikurang Y pred dikuadratkan per sigma Y dikurang Y bar dikuadratkan. Jadi yang pertama ini sigma dari Y kurang Y pred yang sudah dikuadratkan adalah ini membagi sigma dari Y dikurang Y bar yang sudah dikuadratkan. Jadi di sini ya.
Oke. Kemudian di sini masih 1 mengurangi pembagian atas dengan bawah. Oke ya. Jadi ini. Maka 1 ya mengurangi daripada ini. Hasilnya adalah 0,50. Oke, ini ya jelas. Baik. Kemudian kita perlu mencari yang namanya standar error atau kesalahan baku estimasi dengan rumus, yaitu di dalam akar. Ini di dalam akar, maka nanti ada buka akarnya. Sigma Y dikurang Y prediksi yang sudah dikuadratkan ya. Mana ya? Ini ya. Oke. Ini membagi N dikurang K. Oke ya. N kita adalah 10. Oke. K itu adalah jumlah variabel sebanyak 2. Baik, kemudian ini ya. Masih angka yang sama, membagikan 8 karena 10 kurang 2 sama dengan 8. Gitu ya. Jadi kita bagi saja atas membagi bawah ya. Hasilnya adalah sekian, 1,25. Maka kita perlu buka akar. Karena tadi di dalam akar, sekarang buka akar. Ya, sama dengan SQRT buka kurung ini ya. Buka kurung ini, lalu tutup kurung, enter. Jadi nilai standar error atau kesalahan baku estimasi kita sebesar 1,122. Oke. Iya, selanjutnya kita perlu mencari nilai dari SB atau kesalahan baku dari koefisien regresi dengan rumus adalah SE. Membagi dalam akar ya. Jadi kalau ada dalam akar nanti ada buka akarnya. Sigma X kuadrat mengurangi hasil pembagian dari sigma X yang dikuadratkan ya, membagi dari N. Oke, yang pertama kita lihat dulu nilai dari SE sebesar 1,12. Oke ya. Nah, kemudian kita perlu tahu sigma X kuadratnya berapa ya. Oke ya. Coba kita. Ya, sigma X kuadrat kita adalah 29279. Oke. Nah, kemudian sigma X kita itu berapa? Ya, sigma X kita berapa? Lalu nanti kita pangkat 2-kan. Oke ya. Coba lihat ya, sigma X kita berapa? Nah, ini dia, 539 pangkat 2. Oke, ini ya. Oke, sebesar 290,521 setelah dikuadratkan. Oke, membagi N sebanyak 10. Oke ya. Baik, SE masih angka yang sama. Oke. Kemudian X kuadrat juga masih angka yang sama. Dan ini perlu kita bagi nih. Yang atas membagi yang bawah. Oke. Baik, selanjutnya yang di atas masih sama ya. Oke. Nah, sekarang ini kan dari kurang ini tadi ya. Maka nilai ini mengurangi yang di sini. Oke. Baik ya. Jadi hasilnya berapa? Oke, yang di atas masih sama ya. Oke. Ya. Tadi kan di atas itu tertulis dalam akar, maka kita harus buka akarnya. Buka akar. Ya. Sama dengan SQRT, buka kurung ini ya, yang di bawah ini kita perlu buka akar. Lalu enter. Oke. Nah, setelah itu yang di atas membagi yang di bawah. Enter saja. Jadi nilai SB kita adalah 0,075. Oke? Baik. Selanjutnya kita perlu mencari nilai dari T hitung. Oke. Rumus dari T hitung adalah B per SB. Jadi inilah nilai B kita sebesar 0,21. Oke, ini ya. Baik. Sudah masuk. Kemudian kita punya nilai SB. SB yang barusan kita dapatkan ini. Kita masukkan saja.
Nah, sudah dapat. Baik, sekarang kita perlu membagi B per SB. Yang atas membagi yang bawah. Enter saja, maka kita mendapatkan nilai T hitung sebesar 2,86. Jadi, baik, kita coba bandingkan ya. Yang pertama adalah tadi nilai R kuadrat. Kalau kita lihat di sini, R kuadratnya sebesar 0,50. Ya, baik. Nah, ini ya. Kita bandingkan dengan output SPSS juga sama ini ya. Sebesar 0,506. Jadi sama. Kemudian kita perlu lihat lagi nilai dari SE. Coba ya, hasilnya adalah 1,122. Saya hijaukan saja ini ya. Oke, kita bandingkan dengan yang di sini ya. Sebesar 1,122. Jadi outputnya sama. Oke. Kemudian kita mencari nilai dari SB ya. Oke, SB. Nah ini. SB kita adalah 0,07 ya. Saya warnakan saja ke warna biru. 0,07. Kalau kita lihat di sini nilai dari standar error bakunya ini ya. Saya juga kopikan saja ya ini. Ini saya birukan saja. Oke. Coba dilihat sama ya, 0,07. Jadi kalau di sini 0,075 sudah ada pembulatan. Kalau di sini 0,074, tapi karena sudah dibulatkan dianggap sama. Oke, kemudian adalah nilai dari T hitung ya. Nilai dari T hitung di sini sebesar 2,86 ya. Ini ya. Kalau kita bandingkan juga di sini ya. Coba dibandingkan sebesar 2,86. Jadi tidak ada perbedaan pengolahan data secara SPSS dan secara manual. Nah, sekarang kita perlu menjelaskan interpretasi dari output hasil pengolahan data kita ini. Baik, yang pertama di sini adalah nilai R square. Ya, nilai R square atau multiple R menunjukkan menunjukkan hasil dari koefisien determinasi kita sebesar 0,506. Artinya apa? Bahwa variabel X1 kita kinerja mampu menjelaskan variabel terikat kita komitmen organisasional sebesar 50,6%. Ya, artinya kemampuan X dalam mempengaruhi Y sebesar 50,6%. Sedangkan sisanya sebesar 49,4% itu dijelaskan oleh variabel yang lain. Jadi ini sangat standar ya. Artinya variabel dalam model itu harus lebih besar mampu menjelaskan variabel terikatnya ya dibanding di luar model ya. Jadi kalau kita di sini di dalam model 50,6% lebih besar dari 49,4% di luar model. Jadi kita lebih tinggi sedikit, tetapi ini belum titik aman. Jadi menurut para peneliti bahwa nilai R square yang bagus itu adalah di kisaran 0,60 sampai dengan 0,79 atau 0,80. Ya, tapi jangan di atas 80. Kenapa? Karena di atas 80 nantinya itu terlalu tinggi dan berpotensi ada gangguan. Itu biasanya multi atau hetero itu tidak bagus hasilnya. Ya, baik. Selanjutnya adalah standar error estimate. Ya, saya ulangi, standar error estimate. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai dependent real ya sebesar 1,122. Oke. Jadi satuan variabel dependent kita atau variabel terikat kita itu
ya sebesar 1,122. Artinya apa? Semakin kecil nilai dari standar error atau SE, maka semakin baik persamaan regresinya sebagai alat prediksi. Jadi kalau angka 1 ini mendekati 0 itu sangat baik. Jadi semakin tinggi di atas 1, katakanlah 2, 3, 4, 5, maka eh, apa ya? Semakin tidak baik. Jadi semakin sedikit nilai atau semakin rendah nilai standar error, maka ini sangat baik untuk persamaan regresi. Baik, kemudian ini ya standar error baku ya, atau yang disebut dengan apa ini SP ya. Baik ya, itu untuk mengukur besarnya penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi yang terbentuk. Jadi semakin rendah kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin baik pula lah peran variabel tersebut di dalam model. Dan sebaliknya, semakin tinggi kesalahan baku koefisien dari regresi itu, maka semakin tidak baik peran variabel tersebut dalam persamaan regresi. Jadi kalau kita lihat nilai SB atau kesalahan error atau kesalahan baku kita di sini adalah 0,075, itu sangat rendah. Artinya peran dari variabel X terhadap variabel Y di dalam model kita, di dalam model regresi ini yang hanya dua variabel ini cukup dan sangat baik sekali kan. Selanjutnya, kalau kita melihat dari nilai T hitung kita sebesar 2,863, maka menunjukkan hasil output yang terakhir daripada regresi sederhana kita. Dan nilai ini atau nilai T hitung atau T value ini, T count, perlu dibandingkan dengan T-table atau T pada tabel ya. Jadi karena jumlah data kita 10, maka kita turunkan ke baris 10 ya. Dan kolomnya kita perlu perhatikan pada one tail karena kita hanya satu arah, dan pada alpha 0,05. Jadi kalau kita ketemukan kolom dan barisnya itu nilai T-tabelnya adalah 1,812. Oke, 1,812. Artinya nilai T hitung sebesar 2,863 lebih besar dari 1,812. Maka variabel kinerja sebagai variabel bebas berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional sebagai variabel terikat. Baik, selanjutnya kalau kita melihat ya nilai signifikansi di sini sebesar 0,021 lebih rendah dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja sebagai variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel komitmen organisasional sebagai variabel terikat. Jadi kesimpulannya bahwa pengolahan data kita itu lulus penelitian, artinya kita mampu menjawab pendugaan daripada hipotesis, yaitu diduga variabel kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel komitmen organisasional. Jadi itu saja saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.